Yo, halo Prodigi, kembali lagi bersama Santuy Film. Di video kali ini gue mau bawain sebuah alur cerita dari film Before I Wake. Jadi film ini bercerita tentang seorang anak yang tidak mau tidur. Karena jika ia tertidur, maka monster jahat akan keluar dari pikirannya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke ceritanya guys. Di awal film, diperlihatkan seorang anak yang sedang tertidur. Lalu, muncul ayahnya yang masuk dari pintu dan memegang sebuah pistol. Sesaat sebelum sang ayah menembak anak itu, pintu tiba-tiba terbuka dengan keras. Ayah yang kaget pun refleks dengan menembak ke arah pintu yang terbuka tersebut. Si anak pun terbangun, dan si ayah membatalkan rencananya untuk membunuh sang anak. Lalu scene diperlihatkan kepada Jesse dan Mark di sebuah panti asuhan dan berminat mengadopsi seorang anak yang bernama Cody. Cody adalah anak berusia 8 tahun yang orang tuanya meninggal sejak ia berumur 3 tahun. Cody sebelumnya pernah diangkat ke sebuah keluarga. Namun anehnya ia justru ditemukan sendirian di apartemen keluarga tersebut. Jesse dan Mark akhirnya pulang ke rumah. Mereka merapikan rumah mereka untuk Cody yang akan mereka angkat sebagai anak. Keesokan paginya, pegawai panti asuhan mengantar Cody ke rumah mereka. Cody terlihat membawa sebuah box yang nampaknya berisi hal berharga untuknya. Jesse dan Mark pun nampak sangat senang dengan kehadiran Cody. Dan pada malam harinya, terlihat Cody mencoba untuk tetap terjaga dengan meminum kafein. Keesokan paginya, Cody diantar oleh Mark untuk pergi ke sekolah barunya. Jesse yang ada di rumah merapikan kamar Cody dan penasaran dengan box yang dibawa oleh Cody. Ternyata isi box tersebut adalah buku tentang kupu-kupu dan banyak sekali bungkus kafein serta gula. Di malam harinya, Jesse menyuruh Cody untuk tidak mengonsumsi kafein saat malam dan lebih baik untuk tidur. Cody mengatakan ia tak suka tidur karena ada monster yang bernama Cankerman yang akan datang ketika ia tertidur. Cody juga mengatakan kalau Cankerman adalah pemakan manusia dan Cankerman yang telah memakan ibunya dulu. Saat mereka sedang asik menonton TV, tiba-tiba datang sekumpulan kupu-kupu yang entah dari mana masuknya. Lalu Jesse menyadari bahwa pintu samping rumah mereka terbuka. Kalau kalian perhatikan, ada sosok putih yang berdiri di dalam sebuah ruangan ketika Jesse hendak keluar. Jesse pun menutup pintu tersebut dan secara ajaib ketika Jesse menutup pintu, semua kupu-kupu yang berada di dalam rumah itu menghilang. Keanehan demi keanehan pun terjadi. Ketika Jesse sedang minum, terlihat bayangan anak kecil di belakang Jesse sedang memperhatikannya. Keesokan malamnya, ketika Jesse dan Mark sedang menonton TV, lagi-lagi kawanan kupu-kupu entah dari mana masuk ke dalam rumah mereka. Tiba-tiba terlihat sosok Sin, anak dari Jesse dan Mark yang telah meninggal, berdiri di salah satu pojok ruangan rumah. Jesse dan Mark pun heran melihat putranya yang sudah meninggal ada di sana. Jesse pun menangis sambil memeluk Sin. Namun secara ajaib, Sin tiba-tiba menghilang. Tak lama berselang, tiba-tiba Cody turun dari tangga, mengambil segelas minuman kafein. Keesokan harinya, Jesse menanyakan kepada Cody apakah Cody ingin melihat rekaman tentang almarhum anak mereka yang bernama Sin.
Why did it myself? Saat malamnya, kembali terlihat kupu-kupu. Tak lama kemudian, mereka melihat kembali Sin. Sama seperti saat di rekaman itu. Kupu-kupu yang berada di rumah itu semakin banyak dan bersatu membentuk suatu sosok. Sosok tersebut mulai masuk ke kamar Cody dan membisikkan kata, "Aku akan selalu bersamamu." Cody pun terbangun dan Sin beserta kawanan kupu-kupu tersebut tiba-tiba menghilang. Saat ia sedang berjalan, tiba-tiba ada seorang anak nakal yang mendorong Cody dan memecahkan kaleng yang berisikan pajangan kupu-kupu. Cody yang marah pun mendorong anak itu sampai terjatuh. Saat di dalam kelas, saat jam istirahat, anak nakal yang tadi mengganggu Cody masuk ke kelasnya dan berniat untuk mengganggu Cody yang sedang tertidur. Tapi, tiba-tiba sesosok putih tinggi muncul dan memakan anak tersebut. Sekolah pun dipulangkan karena ada siswa yang melihat anak tersebut dimakan dan hilang oleh sesosok monster. Dan malamnya, lagi-lagi Jessie menunggu di ruangan tengah untuk menunggu Cody tertidur dan dapat bertemu dengan Sin kembali. Cody yang ada di kamarnya pun meminum kopi untuk menjaganya tetap terbangun. Tiba-tiba muncul sosok menyeramkan seperti anak kecil yang dimakan tadi di belakang Cody dengan tampilan yang menyeramkan. Anak tersebut muncul dan berusaha menarik Cody ke bawah kasurnya. Padahal Cody belum tertidur. Saat Mark dan Cody pulang dari belanja, terlihat seorang polisi dan detektif datang ke rumah mereka untuk menanyai Cody tentang anak yang kemarin tiba-tiba menghilang. Malamnya, Jessie menyiapkan makan malam dan memasukkan obat tidur ke minuman Cody. Setelah meminum minuman itu, Cody pun merasa sangat mengantuk dan diantar oleh Mark untuk tidur di kamarnya. Setelah mengantar Cody untuk tidur, Mark turun untuk menemui Jessie di ruang tengah. Saat mereka sedang berbincang, Sin tiba-tiba muncul lagi di depan mereka. Kali ini wajah Sin terlihat agak menghitam dan aneh. Saat Jessie mendekatinya, Sin tiba-tiba memuntahkan cairan hitam dan mengeluarkan serangga hitam dari mulutnya. Dari dalam sebuah box, muncullah Kankerman yang langsung menyerang mereka berdua. Jessie dan Mark langsung lari ke atas untuk membangunkan Cody. Karena Cody sudah diberi obat tidur, akhirnya Cody tidak bisa dibangunkan. Mark akhirnya bertarung melawan makhluk tersebut dan dimakan oleh makhluk itu di depan Jessie. Jessie yang berusaha menyelamatkan suaminya dilempar dengan mudah oleh makhluk tersebut sampai pingsan. Jessie pun bangun dalam keadaan rumahnya sudah didatangi polisi yang telah ditelepon oleh Cody. Polisi yang datang akhirnya membawa Cody pergi karena mencurigai perilaku Jessie yang telah membius Cody dan Mark yang hilang entah kemana. Keesokan paginya, Jessie mendatangi panti asuhan tempat ia mengadopsi Cody. Namun, pihak panti asuhan tak mau banyak berkomentar dan memberi dokumen tentang Cody. Di dokumen tersebut, ternyata banyak orang tua angkat Cody yang selama ini menghilang tiba-tiba. Namun ada seseorang yang bernama Yong yang tidak hilang dan kini ada di sebuah rumah sakit jiwa. Lalu Jessie pergi ke rumah sakit jiwa untuk bertemu dengan Yong. Yong mengatakan apapun yang dimimpikan oleh Cody bisa menjadi kenyataan. Istrinya sendiri hilang pada suatu malam karena monster itu tiba-tiba datang dan memakan istrinya. Sorry, Cody.
Setelah mendapatkan informasi dari Yong, Jesse pun pamit pulang dan membaca file tentang Cody lebih lanjut. Ia membaca file mengenai ibu Cody yang punya riwayat penyakit di rumah sakit. Lalu Jesse mendatangi rumah sakit tersebut dan mengambil barang peninggalan ibu Cody. Ia menemukan sebuah kain jahitan berwujud kupu-kupu dalam barang tersebut. Pada malamnya, Jesse mendatangi tempat Cody. Di sana, ia melihat tentang anaknya yang mati tenggelam di bak mandi dan keluarganya yang lengkap dengan Shin dalam wujud yang sangat mengerikan. Saat Jesse memasuki ruangan Cody, tiba-tiba Kankerman muncul dan hendak menyerang Jesse. Saat Jesse hendak diserang oleh Kankerman, ia menunjukkan kain berwujud kupu-kupu tersebut. Lalu Kankerman menjadi diam. Jesse pun memeluk Kankerman. Ketika dipeluk, Kankerman menjadi kecil dan berubah menjadi Cody, lalu menghilang. Jesse pun masuk ke kamar Cody dan menggendong Cody keluar dari sana. Saat sudah di rumah, Jesse menceritakan kepada Cody bahwa ibunya sangat menyayanginya. Ibunya mempunyai penyakit yang mengerikan yang membuatnya tak bisa merawat Cody dengan baik. Dan ternyata Kankerman adalah monster dalam pikiran Cody tentang tampilan ibunya yang terakhir kali dia ingat. Dan kata-kata terakhir dari ibunya yang Cody dengar adalah "Aku akan selalu bersamamu." Itulah alasan Kankerman selalu mengatakan itu kepada Cody. Dan pada malam harinya, terlihat Jesse menceritakan dongeng pengantar tidur kepada Cody. Dan semua orang yang pernah menghilang pun mulai muncul kembali. Cody pun diperlihatkan sudah mulai bisa mengendalikan kekuatannya tanpa tertidur. Dan film pun berakhir.